Selamat Paskah. Katakan kiri kanannya, selamat Paskah. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam kemenangan Kristus. Kita buka kitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 54 sampai 58. Hari ini kita memperingati bahwa 2000 tahun yang lalu kubur kosong membuktikan Yesus sudah bangkit. Dan ada 500 orang menyaksikan kebangkitan Yesus sehingga tidak bisa lagi ada yang menggugat kebangkitan Yesus. Karena 500 orang menjadi saksi. Yesus menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak ibu saudara terkasih, di atas kayu salib Tuhan selesaikan masalah terbesar manusia, dan masalah itu adalah dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan kebaikan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Nah, Indri lah, andai kata Indri kena tilang Bapak Ibu. Biasanya kena tilang kenapa? Melanggar lalu lintas, nggak pakai helm, nggak punya SIM, nggak punya motor. Oh nggak mungkin ya, nggak akan kena tilang kalau nggak naik motor dia. Naik motor kena tilang di jalan. Terus Bapak Ibu, bisa nggak dia tidak jadi ditilang hanya karena dia rajin main tamborin? Oh aku main tamborin Pak Polisi di gereja kami, tanya tulang Morris. Nggak bisa Bapak Ibu. Oh aku rajin membantu mama di rumah, aku melakukan kebaikan, bahkan uang jajanku ku kasih semua sama fakir miskin dan orang terlantar. Bisa nggak itu mengubah kena tilangnya? Nggak bisa. Kebaikan kita tidak bisa meniadakan dosa. Kebaikan kita tidak bisa meniadakan hukuman. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan karya korban Kristus. Bukan dengan kegiatan agama. Bukan dengan melakukan kebaikan. Bukan mensponsori acara, bukan melakukan hal-hal yang baik. Enggak. Kalau dulu setiap orang berdosa, orang akan membawa korban, akan ada yang disembelih. Kalau dia semiskin-miskinnya adalah burung merpati, burung tekukur. Tapi itu semuanya sementara. Tapi peristiwa Paskah itu mengingatkan kita bahwa masalah dosa diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita bukan lagi manusia yang rentan dan akan menikmati dosa itu. Karena dosa dikatakan upah dosa adalah maut. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Karena kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan aturannya adalah hukum Taurat dulu. Makanya dikatakan Bapak Ibu, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Pelanggaran itu ada karena ada aturan. Benar ya? Kalau nggak ada aturan, nggak ada pelanggaran. Dan kebaikan tidak bisa memanipulasi kejahatan. Kebaikan tidak bisa menutupi kejahatan itu. Oleh karena itu memang kita butuh anugerah. Butuh namanya karya salib Kristus. Makanya dikatakan di atas salib Kristuslah, makanya Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena semua kutuk dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Tetapi kita bersyukur Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Kalau dia hanya menyelesaikan dosa, itu belum selesai. Bagaimana kita hidup? Makanya Yesus harus bangkit. Sehingga dia memberikan garansi bahwa kemenangan itu menjadi bagian dan milik kita. Amin. Kita bukan hanya dilepaskan dari dosa, tapi kita hidup berkemenangan. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar untuk hal itu. Yesus bangkit dari maut. Dosa diselesaikan di atas kayu salib. Dan salib bukanlah lambang kelemahan, tetapi kemenangan. Masalah kita hari ini apa Bapak Ibu? Dosa tetap menjadi masalah terbesar. Karena dosa itulah yang memicu semua permasalahan yang ada. Kenapa orang selingkuh, kenapa orang mencuri, kenapa orang judi online, kenapa orang narkoba, semua dosa. Bapak Ibu saya mau katakan gini, bukan berarti ketika kita sudah percaya kepada Yesus kita nggak berdosa. Dosa tetap menggerogoti kehidupan kita. Dosa tetap ada, tetapi bedanya sekarang kita berkemenangan.
Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib sehingga kita mampu menyelesaikan dosa itu. Masalah kita hari ini apa Bapak Ibu? Pergumulan hidup, ekonomi, keluarga, kesehatan. Masalah kita hari ini apa Bapak Ibu? Keterikatan dosa, kebiasaan buruk. Yang kita mungkin berusaha keluar dari lingkaran itu, keterikatan itu ternyata kita selalu gagal dan gagal. Mungkin hari ini kita terikat dengan narkoba, dengan judi online, dengan pinjaman online, dengan mabuk-mabukan, dengan pikiran-pikiran yang negatif, apapun itu yang mengikat kita. Mungkin kita merasa, aku gak mampu keluar dari sini. Tapi saya mau katakan berita baiknya lewat Paskah ini, kemenangan itu menjadi bagian dan milik kita. Setiap kita mampu dan bisa bebas dari apapun itu. Karena Yesus menggaransinya di atas kayu salib dan lewat kebangkitannya. Hari-hari ini kita mungkin ada dalam satu karakter kita, karakter yang buruk. Sehingga rentan membuat kita sering konflik satu sama lain. Yesus bisa mengerjakannya ketika kita mau menikmati kemenangan Kristus itu. Bapak Ibu, saya ingin mendefinisikan arti menang. Saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menang itu artinya Bapak Ibu dapat mengalahkan. Mengalahkan musuh, mengalahkan lawan, mengalahkan saingan. Atau istilah lainnya unggul dia. Jadi berkemenangan itu artinya kita mampu mengalahkan. Yang kedua, berkemenangan itu artinya kita mampu meraih hasil. Memperoleh hasil. Akibat kita mungkin kalau namanya bertanding, main bola, ya kita memperoleh hasil terbaik, itu namanya menang. Menang itu juga berarti lulus. Dalam ujian yang mungkin anak-anak SMA yang mau tes perguruan tinggi, yang namanya menang itu adalah lulus. Lulus dalam ujian. Menang itu juga punya pengertian mendapat hadiah. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak pesta bona tahun, nomor undian 503, wore, gitu Bapak Ibu, menang. Hadiahnya kulkas, 1 pintu. Menang itu juga artinya dapat melampaui, melebihi. Itu menang. Menang itu juga bicara tentang dinyatakan benar. Ketika dalam pengadilan, ketika kita dinyatakan benar, dibebaskan dari hukuman, itu dinamakan menang. Dari antara definisi ini, sudahkah kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita? Apakah kemenangan itu menjadi satu fata morgana yang hanya harapan semu, yang gak pernah kita capai, kita gapai hanya karena pergumulan yang terlalu berat. Sehingga konsep kemenangan itu kita delete dari kamus kita delete dari kehidupan kita karena kita merasa saya selalu gagal kok. Saya selalu kalah kok dalam banyak hal. Tapi peristiwa Paskah hari ini mengingatkan kita layak menikmati kemenangan itu, amin. Menikmati kemenangan Kristus. Karena Kristus menang dan kemenangannya didedikasikan, dipersembahkan untuk kita. Kemenangan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya bukan untuk dirinya, tapi untuk kita, manusia berdosa. Supaya kita dikasih garansi, jaminan, bahwa kita pun bisa berkemenangan. Oleh karena itu hari ini, yuk kita maknai, yuk kita hidupi kemenangan itu. Adalah aneh Bapak Ibu, kita sudah dikasih kemenangan tapi kita nggak sadar bahwa kita berkemenangan. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kepada kita poin yang pertama ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang menikmati kemenangan adalah orang yang menghidupi kemenangan itu. Orang yang membangun mentalitas pemenang dalam kehidupannya. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Kalau kita ingin memaknai kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, mari kita bangun menjadi mentalitas kita bahwa saya adalah seorang pemenang. Katakan kiri kanannya, saya seorang pemenang. Menang atas banyak hal. Kita lah yang tahu kita butuh menang dalam hal apa hari ini. Saya sudah jabarkan tadi, mungkin ada dosa yang mengikat kita. Mungkin ada keterikatan yang sampai hari ini belum selesai. Saya mau katakan kita harus meyakini, kita harus merayakan bahwa kita adalah pemenang-pemenang itu. Bangun mentalitas pemenang dalam diri kita.
Saya katakan tadi pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak menyerah ketika dia harus mungkin gagal beberapa kali. Bangun mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang itu dibangun melalui pola pikir dulu. Kadang kita sudah langsung menjengkal diri kita. Memang seperti ininya aku. Kita menjengkal takdir kita. Kita menjengkal banyak hal dalam kehidupan kita. Saya katakan kepada anak muda, remaja, padahal kita punya versi terbaik dari kehidupan kita. Versi terbaik dari Zakheus bukanlah sebagai seorang pemungut cukai, tapi sebagai orang yang murah hati, mendedikasikan hartanya. Versi terbaik dari Paulus bukanlah mengejar murid-murid Yesus, membunuh orang. Versi terbaiknya ketika dipakai Tuhan, dia melayani begitu banyak orang. Masing-masing kita punya versi terbaik ketika kita bangun mentalitas pemenang, karena Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu, mentalitas itu yang perlu kita bangun. Karena Yesus sudah kalahkan di atas kayu salib, iblis telah kalah. Pujian kita tadi berkata, oleh darah anak domba. Berikutnya apa Bapak Ibu? Oleh deklarasi kita, kesaksian kita. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kemenangan kalau kita saja nggak mendeklarasikan kemenangan lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Itu poin pertama Bapak Ibu. Hiduplah dalam kemenangan itu. Makanya dikatakan syukur kepada Allah. Berarti kita diajari untuk menikmati kemenangan itu, membangun karakter pemenang, mentalitas pemenang dalam kehidupan kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja punya mentalitas pemenang, saya yakin dan percaya badai boleh datang, tantangan boleh datang, tapi kita akan keluar menikmati kemenangan itu, amin. Pemenang bukanlah orang jalannya mulus, tetapi diperhadapkan dengan tantangan, rintangan. Dan dia keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan menghindari tantangan, jangan menghindari kesulitan. Karena kesulitan itu jalan kita menikmati kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu poin pertama Bapak Ibu, bangun terus mentalitas pemenang, terus bangkit ketika jatuh, terus bergerak ketika ada tantangan. Jangan menyerah sebelum bertanding. Datang ke gereja saja butuh mentalitas pemenang loh Bapak Ibu. Kadang kita pas mau datang ke gereja ini ada saja halangan, ada saja kendala. Mungkin dari kita, mungkin dari pasangan kita, mungkin dari fasilitas yang kita gunakan. Pas mau ke gereja, ternyata bannya bocor. Pas mau ke gereja, ternyata dompetnya nggak tahu di mana. Ada saja, dan kita memutuskan, kita mau melangkah maju atau kita menyerah dengan tantangan itu. Kalau kita menyerah, kita nggak di sini hari ini. Amin. Berarti kita adalah pemenang. Amin. Katakan kiri kanannya, saya pemenang. Ada tadi yang di rumah ada masalah sebentar. Ya bapak mungkin pas buka tujung saji, belum ada makanan. Lihat istrinya masih modong. Sungguh didon. Keputusan kita mau berkemenangan atau menyerah dengan kendala itu. Menyerah dengan keadaan itu. Karena terkadang Bapak Ibu ketika kita melihat realita, seringkali kita mulai mendowngrade diri kita, merendahkan diri kita, akhirnya berkata, udahlah, pasrahlah. Tapi kalau kita mau menikmati kemenangan Kristus, mari kita punya mentalitas pemenang, amin. Kita lebih daripada pemenang, amin. Mari kita hidup berkemenangan. Kalau hari-hari kita sering kalah dalam banyak hal, mari hari ini proklamirkan, saya adalah pemenang karena Yesus memberikan saya kemenangan. Anak-anak muda juga yang kita merasa hari-hari kita terikat dengan banyak hal, kita adalah pemenang. Kita mampu keluar dari pergumulan kita, kita mampu keluar dari keterikatan kita karena Yesus, bukan karena kita. Berapa banyak orang berusaha keluar dari pergumulannya dengan kemampuannya, akhirnya dia hanya jalan di tempat. Tetapi Yesus memberikan kita kemenangan supaya kita bisa menang. Pernah saya menyampaikan khotbah Bapak Ibu, Yesus menang atas maut, Yesus menang atas pergumulan hidup, Yesus menang atas dosa, Yesus menang atas iblis. Dan kemenangan itu dihadiahkan kepada kita. Sekarang yuk kita nikmati, bangun mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang bukan pecundang, yang selalu menyerah, yang selalu mengalah dalam banyak hal. Udahlah, nggak apa-apa terus. Tapi pemenang adalah orang yang terus eksis, terus bertahan di tengah-tengah pergumulannya. Pemenang bukan berarti orang yang terhindar dari masalah, tapi orang yang menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Pemenang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang tetap mereka ada di perapian nyala-nyala. Di perapian yang menyala-nyala mereka tak jadi pemenang di sana. Pemenang adalah seperti Daniel, yang diizinkan Tuhan ada di gua singa. Tapi mereka tampil
mendeklarasikan iman mereka, bahwa mereka adalah pemenang kehidupan. Mari deklarasikan iman kita, bahwa kita adalah orang yang berkemenangan. Amin. Anak-anak muda, mungkin hari-hari ini saya nggak tahu apakah kita ada kecanduan. Ada orang sudah candu dengan HP, candu dengan banyak hal. Saya nggak tahu Bapak Ibu, adakah di antara kita yang sudah candu dengan judi, candu dengan pinjaman, pinjol, candu dengan narkoba. Saya mau katakan, ada berita baik bagi kita. Yesus sudah memberikan kita kemenangan, artinya kita mampu bisa keluar dari sana. Amin. Kita mampu, kita bisa keluar karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Yang kedua, Alkitab mencatat, orang yang menikmati kemenangan, ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan mau digoyahkan oleh dunia ini. Teguh dan tidak tergoyahkan berarti memiliki dasar yang kokoh secara rohani. Orang yang teguh adalah orang yang mempercayai dengan mempercayai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa ada keraguan oleh karena realita yang mungkin tidak mendukung. Bapak Ibu, banyak orang Kristen hari-hari ini mulai goyah imannya hanya karena menerima pengajaran-pengajaran yang kadang kita, mana sih yang benarnya? Tetapi orang yang menikmati kemenangan adalah orang yang tetap berdiri teguh di dalam pengajaran firman Tuhan, hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan perkataan dunia, bukan perkataan orang lain. Kalau kita mau teguh iman kita, hiduplah berdasar kepada firman Tuhan. Kalau kita mau teguh hidup kita, hiduplah berdasarkan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau kita berdasarkan realita Bapak Ibu, kita akan orang yang labil dalam hidup ini. Kita akan gampang tergoyahkan. Mendasarkan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah direvisi, yang tidak pernah diamandemen, karena selalu dia benar dan relevan terhadap perkembangan zaman. Apapun zamannya, Alkitab tetap bisa relevan dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Alkitab bisa menjadi jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Alkitab bisa jadi standar mutlak dalam kita berperilaku, dalam kita memutuskan, dalam kita menentukan arah hidup kita. Alkitab menjadi kiblat kita. Alkitab menjadi pedoman kita. Dunia ini penuh dengan kegelapan, sehingga kita butuh namanya sulu, dan sulunya adalah firman Tuhan, supaya kita nggak terombang ambing, supaya kita nggak bingung, kemana kami ini Tuhan, bagaimana hidup kami. Mari kita beri teguh. Orang yang berkemenangan, dia punya keyakinan yang teguh. Dia nggak mudah diombang-ambingkan. Kalau patokan kita ikut Tuhan bahwa sakit sembuh, kita akan kecewa. Karena ada orang sampai akhir hidupnya pun nggak sembuh, tapi hidupnya mempermuliakan Tuhan. Murid Yesus hampir semua mati martir, kecuali Yohanes. Yohanes Bapak Ibu dikuali, digoreng dan dikuali Bapak Ibu, nggak mati-mati, meninggalnya di Pulau Patmos. Petrus disalib dengan kaki ke atas, itu lebih sakit daripada kaki ke bawah loh Bapak Ibu. Nathanael dikuliti, Thomas ditombak. Kalau kita konsep mengikut Tuhan, keberhasilan, kita kan kecewa dengan itu. Makanya banyak orang hari-hari bimbang, ragu. Akhirnya apa yang terjadi? Pindah keyakinan. Enggak dijawab Tuhannya doaku. Enggak dijawab Tuhannya pergumulanku. Tetapi orang yang berdiri teguh adalah orang yang hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bukan asumsi. Apa kata firman Tuhan. Dan saya yakin setiap peristiwa yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan membackup kita, Tuhan menolong kita untuk mampu menghadapinya. Kalaupun penyakit kita enggak disembuhkan Tuhan, kita berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kalaupun sampai di injury time kehidupan kita, masalah kita enggak kunjung selesai, mari kita berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Itulah yang namanya keyakinan yang kokoh. Itulah namanya bahwa kita benar-benar tidak terombang-ambingkan oleh banyak hal dalam kehidupan ini yang seringkali membuat kita gusar, membuat kita lemah. Jangan sekali-kali tinggalkan Yesus karena dunia ini. Tawaran yang menggiurkan, keinginan daging, penderitaan, uang, berkat, harta, yang realita. Kadang kita kecewa dengan gereja, kecewa dengan hamba Tuhan.
pelayanannya dia tapi hidupnya seperti ini. Kadang kita bisa bimbang hidup kita. Tapi kalau kita hidup dalam kemenangan Kristus, kita tidak terpengaruh dengan yang seperti itu. Kita kadang kalau semakin kenal seseorang bisa membuat kita makin kecewa kan. Huripudo, HP, kan gitu. Makanya Bapak Ibu setelah suami istri baru saling kenal kan. Ketika pacaran kan romantis sekali, sepiring berdua. Kalau sudah nikah, siapa yang mau sepiring berdua? Bapak mau sepiring berdua? Saya nggak mau. Ketika pacaran semuanya, semua manis. Nggak apa-apa yang, kan gitu ya, anak muda remaja, ini sini nggak ada yang pacaran nih. Tapi yang sudah pacaran lah, kalau makan, boleh yang kita makan di sini, nggak apa-apa. Tapi kan sudah menikah, BPK terus. Gitu kan? Dulu nggak apa-apa terus, nggak apa-apa terserahmu. Setelah sudah nikah nggak ada terserahmu. Ya, kadang kita kecewa dengan realita kehidupan yang kita lihat dengan yang kita dengar bertolak belakang. Kadang kita bisa kecewa dengan realita dan itu mengombang-ambingkan iman kita. Dengan realita melihat kami hamba-hamba Tuhan, ternyata gitu rupanya Pendeta Morris, ternyata gitu, bisa kecewa kita. Dan kita akhirnya mulai bimbang. Kita mungkin kecewa lihat orang lain, lihat orang tua kita mungkin, ternyata orang tuaku hanya bisa menyuruh, nggak bisa melakukannya. Tuh gereja, tapi dia nggak pernah ke gereja. Berapa banyak anak-anak sebenarnya kecewanya tidak disampaikan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan nyata. Dia komplain tidak dengan kata-kata tapi dengan perbuatannya. Karena dia kecewa. Saya hanya disuruh tapi tidak dikasih keteladanan. Bisa kecewa dan membuat kita bimbang. Tapi orang yang berkemenangan, orang yang tidak hidup berdasarkan realita, tapi hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Orang yang berkemenangan, orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya katakan kepada anak muda, walaupun yang datang naik Fortuner, kalau nggak ada salibnya, no gitu ya. Tapi walaupun datang mungkin dengan sepeda ontel, mau? Sepeda ontel? Janganlah tulang gitu ya. Dia harus berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, semua yang pribadi-pribadi lah. Enggak ya. Pasti karakternya dulu dan imannya dulu. Ya. Jangan bimbang hanya karena mungkin ada tawaran-tawaran. Kadang kita nih, ditawarkan sesuatu yang menggiurkan langsung kita terlena. Kadang kita bisa terombang-ambing iman kita hanya karena ada yang sepertinya benar padahal salah. Bukankah Hawa juga terombang-ambing imannya hanya karena ada seorang ular berkata, bukan seperti itu, Tuhan tahu kalau kau makan buah ini kamu akan seperti Allah. Oh iya juga ya. Kadang kita juga bisa tergoda seperti Hawa. Tawaran-tawaran menggiurkan yang seolah-olah benar. Pengajaran hari ini di mana-mana bisa kita dengar. Cuplikan-cuplikan apalagi di TikTok paling cuma 1 menit, 2 menit. Kita nggak lihat seutuhnya, kita hanya terima hanya cuplikannya, langsung kita ambil, kita pakai, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya Alkitab juga nggak bisa dicomot-comot. Makanya Bapak Ibu saya lebih suka khotbah ekspositori daripada topikal. Jadi membahas beberapa ayat di topik yang sama. Jadi walaupun sama ayat dengan ayat lain itu berbeda konteksnya, nggak bisa langsung kita pakai. Misalnya minyak, kita cari minyak di Alkitab, nggak bisa. Nggak bisa kita mencomot-comot dan kita pakai untuk membenarkan satu statement kita, nggak bisa. Tapi firman Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang tertulis dan bagaimana rentetan peristiwanya, namanya ada konteksnya Bapak Ibu. Itu yang ketiga, yang ketiga, yang terakhir. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang menikmati kemenangan Kristus adalah orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, adalah orang yang sibuk dalam melakukan hal-hal yang baik. Giat itu artinya rajin, bergairah, bersemangat, bahkan dia menjadi seorang aktivis. Jadi giat itu orangnya jadi aktivis Bapak Ibu. Pernah dengar istilah aktivis? Orang itu aktivis lingkungan hidup. Berarti apa Bapak Ibu? Dia fokus membicarakan, fokus pekerjaannya berkenan dengan lingkungan hidup. Orang itu aktivis, apa lagi? Aktivis HAM, hak asasi manusia. Berarti dia fokus memperjuangkan hak asasi manusia. Kata giat itu orangnya adalah aktivis. Berarti kita dikatakan Tuhan, jadilah aktivis untuk pekerjaan Tuhan. Tidak cukup kita hanya terlena dengan kuasa kebangkitan Kristus,
Tetapi kita harus mengubah kebiasaan kita dari masa lalu menjadi masa kini dengan melakukan kebiasaan yang berbeda. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, jangan pernah kita mengharapkan hasil yang berbeda kalau kita tetap melakukan dengan cara yang sama. Kalau kita ingin hasilnya berbeda, caranya harus berbeda. Cara yang berbeda itu berarti ada kebiasaan yang harus diubah. Kalau kita ingin keluar dari keterikatan kita harus mengubah kebiasaan kita. Tidak cukup hanya keluar dari keterpurukan kita, tetapi kita harus menyibukkan diri kita dengan kegiatan, dengan kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya. Kalau kita hanya keluar dan kita nggak memulai dengan kebiasaan yang baru, kita kecenderungan akan kembali ke situ. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak hanya sekedar menghindar dari dosa, tapi kita harus mengerjakan kebenaran. Giatlah, jadilah seorang aktivis yang berjuang, bersemangat melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bukan sekedar berhenti melakukan hal yang salah, tetapi aktif melakukan hal yang benar. Saya ulangi, bukan hanya sekedar berhenti melakukan hal yang salah, tetapi harus aktif melakukan hal yang benar. Kalau enggak, Bapak Ibu, kita akan kembali. Orang yang berkemenangan dalam Kristus, dia harus menjadi aktivis kebenaran. Katakan kiri kanannya, jadilah aktivis kebenaran. Mari kita jadi aktivis Bapak Ibu. Jadi label aktivis itu harusnya juga melekat sama kita. Kita kan senang bilang, itu aktivis loh, aktivis gereja, aktivis lingkungan hidup kesehatan. Senang Bapak Ibu, berarti dia berkecimpung di situ. Kalau kita aktivis, berarti kita berkecimpung di dalam hal-hal rohani, melakukan kebaikan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Kita menjadi aktivis yang kegiatan kita itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan nilai kebenaran bagi orang di sekitar kita. Makanya dikatakan, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita membiasakan melakukan hal-hal yang baik, melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah pekerjaan Tuhan itu? Pekerjaan Tuhan itu segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan panggilan kita. Kalau kita suami, kalau kita namanya aktivis sebagai suami, jadilah suami yang baik. Jadilah suami, jadi pelindung bagi keluarga, menjadi teladan bagi keluarga. Kita aktivis. Kalau ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang baik, yang hormat, tunduk sama suaminya. Yang mendidik anak-anaknya dengan firman Tuhan itu aktivis. Anak-anak muda jadilah aktivis. Di sekolah, di gereja, di mana saja. Itulah orang yang hidup berkemenangan. Itulah orang yang menikmati kemenangan Kristus.